Halo semua, perkenalkan nama saya Indrian Sukses Lumantuan. Saya dari kelas IF 201. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah struktur data dan algoritma. Tema yang saya ambil adalah struktur data majemuk linear. Sebelum ke struktur data linear majemuk, ada beberapa yang harus diketahui. Yang pertama adalah data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan fakta atau keterangan mentah yang diperoleh melalui proses pengamatan, pencatatan, atau pengukuran atas suatu objek atau peristiwa. Nah, sedangkan struktur menggambarkan berbagai elemen-elemen tersebut yang disusun, dibangun, sehingga keseluruhan entitas yang tadi dibangun atau disusun atau diatur bisa berfungsi secara maksimal. Nah, sedangkan linear adalah susunan yang secara berurutan yang memiliki hubungan yang sederhana. Kalau divisualisasikan, linear seperti garis lurus. Nah, dapat disimpulkan bahwa struktur data majemuk linear adalah teknik penyusunan elemen data secara berurutan yang menitikberatkan pada penyederhanaan akses dan pengolahan data. Penggunaan struktur linear memungkinkan proses seperti penambahan, penghapusan, maupun pencarian data dilakukan dengan cara lebih struktur dan efisien, sehingga mengoptimalkan performa aplikasi. Nah, tadi sudah disinggung tuh aplikasi. Jadi, penggunaan struktur data majemuk linear biasanya ada di aplikasi. Contohnya seperti e-commerce, terus di aplikasi mobile, di aplikasi berbasis web, dan lain-lain. Nah, apa saja sih tipe utama dalam struktur data majemuk linear dalam konteks pengolahan data? Yang pertama, ada array. Nah, apa sih array? Array adalah struktur data di memori yang terdiri dari sekumpulan data elemen bertipe sama. Tapi ada di beberapa bahasa pemrograman yang tipe data array itu bisa berbeda-beda. Contohnya seperti indeks pertama integer, indeks kedua string itu bisa. Nah, array adalah struktur data yang statik. Jadi jumlah elemen array harus sudah terdefinisi di dalam pemrograman. Gimana sih contoh array? Sebentar. Oke, contoh array. Yang pertama, cara membuat array. Yang pertama kita buat variabelnya. Jadi ini adalah array. Jadi saat membuat array ditandai biasanya dalam kurung siku. Nah, ada yang namanya variabel. Nah, variabelnya itu adalah ARR. Di dalam ARR ada sebuah data nih. Nah, ini adalah array-nya. Jadi, dia dapat mengumpulkan beberapa data untuk dibundle menjadi array. Jadi, karena array berpegang erat dengan indeks, jadi kalau kita mau menampilkan nilai dari suatu data yang dalam array dengan cara print ARR indeksnya. Jadi kalau misalnya yang ini print ARR dalam siku 0, maka yang keluar akan value 1.
dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ini 3, berarti yang diambilnya 0, 1, 2, 3. Maka value-nya 4. Nah, untuk mengubah array gimana? Untuk mengubah array kita harus panggil variabelnya terus indeksnya. Nah, di sini indeksnya indeks 2. Jadi saat 0, 1, 2 maka nilainya 3 terus sama dengan 10. Jadi artinya 0, 1, 2, 3 yang asalnya nilainya 3 menjadi 10. Nah, gimana cara menambahkan array? Array bisa ditambahkan dengan cara array append terus nilainya. Oke, selanjutnya uh, selanjutnya adalah linked list. Nah, jadi apa sih linked list itu? Linked list adalah jenis struktur data yang berisi data yang disusun secara linear dengan masing-masing disimpan dalam sebuah simpul dan antara simpul dengan simpul yang lain yang dihubungkan melalui pointer. Jadi kalau array tadi itu disusunnya secara indeks, sedangkan linked list adalah yang disusun secara simpul atau node. Nah, sejumlah data dalam suatu kelompok yang saling berhubungan atau di-link sehingga membentuk satu urutan atau rangkaian list tertentu. Linked list mempunyai banyak dasar dengan sifat data yang disisipkan ke dalam linked list melalui salah satu ujung. Setiap node pada linked list mempunyai dua informasi utama, data yang diinginkan dan sebuah pointer atau referensi yang menuju ke node berikutnya atau urutannya. Dengan cara ini, meskipun data disusun secara berurutan, penyimpanan memori untuk masing-masing node tidak harus bersebelahan secara fisik, berbeda dengan array. Nah, jadi perbedaannya dengan array, jadi si array itu statik, jadi benar-benar lurus, sedangkan linked list bisa kesana kemari. Nah, linked list ada 3. Yang pertama adalah single linked list. Jadi setiap node hanya menyimpan satu pointer yang merujuk ke node berikutnya. Sedangkan selanjutnya ada double linked list. Jadi setiap pada linked list yang ini menyimpan dua pointer, yaitu pointer ke node satunya dan yang sebelumnya. Yang terakhir adalah circular linked list. Jadi dalam ini node yang terakhir kembali ke node pertama membentuk struktur melingkar. Jadi gimana sih contohnya linked list? Nah, contohnya seperti ini. Jadi dari start terus ke data 2 contohnya. Nah, data 2 ini pasti sudah ada pointer buat data ketiga. Jadi nextnya itu udah ada data ketiga. Nah, udah data ketiga, nextnya udah ada lagi data kelima dan seterusnya sampai data ke-13. Nah, untuk yang double, kalau yang double tuh di data 3, contohnya data 3, dia tuh nanti di sini ada lagi. Nah, itu pointernya pointer ke data 2. Seperti itu. Jadi misalnya data 5 ada lagi di sini buat previous ke data 3. Nah, terus yang terakhir ada rural link is. Jadi gimana kalau rural link is? Jadi waktu data terakhir, maka pointer terakhir ada lagi ke start lagi ke awal ke data 2. Oke, selanjutnya ada stack. Jadi apa itu stack? Stack atau disebut juga push down stack adalah koleksi berurutan dari item-item di mana penambahan item baru dan penghapusan item yang telah ada selalu terjadi di ujung yang sama. Jadi ujung ini dinamakan sebagai top
ujung berlawanan dikenal sebagai base. Jadi stack itu kalau diurutkan menjadi konsep LIFO, last in, first out, first out. Jadi elemen yang terakhir kali masuk akan menjadi elemen pertama kali yang keluar. Gimana sih contoh dari stack? Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada data yang pertama kali masuk, contohnya A. Apaan? Kalau A itu pasti di push pertama, jadi di bawah. Nah, terus di push lagi B, B masuk. Jadi B kedua dan yang terakhir C. Nah, waktu dikeluarkan, maka yang diambil yang C dulu. Habis itu B-nya menjadi atas, bagian atas. Nah, terus selanjutnya B-nya mau dikeluarkan, maka yang B akan keluar sebelum A. Jadi itu contoh stack. Selanjutnya yang terakhir ada Q. Jadi apa itu Q? Jadi apa itu Q? Uh, Mungkin Q itu mirip dengan yang tadi, yang stack. Cuman Q itu first in, first out. Yang stack itu last in, first out. Sedangkan yang Q first in, first out. Jadi Q adalah salah satu struktur data linear yang menerapkan first in, first out. Artinya elemen pertama yang dimasukin ke dalam Q akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Gimana contoh Q? Nah, contoh Q seperti ini. Jadi antrian yang pertama, contohnya 2 masuk pertama, terus dimasukin lagi 3, 4, 5, dan 9, maka waktu akan keluar, data yang akan keluar, maka yang akan keluar duluan adalah yang 2, yang pertama. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih.